Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kehadirannya kita dapat merasakan banyak nikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat terbaik lainnya, sehingga kita dapat merasakan banyak hal yang kita jalani dalam hidup kita. Kemudian dalam Al-Quran kita kirimkan salawat berberikan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena beliau lah yang mengubah hal-hal yang terdapat pada manusia dari itulah zaman kebodohan menuju zaman penuh kecerdasan, dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman penuh terang benderang. Membahas tentang manusia. Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai hal yang kita miliki, dengan hal-hal istimewa yang Allah amanahkan kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai manusia seharusnya mengurangi hal-hal yang berbau maksiat dan mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang kita harus jalani dalam hidup kita, yang harus kita implementasikan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah ilmu. Ada salah satu kisah teman-teman sekalian dari Nabi kita, Nabi Adam. Nabi Adam pada waktu dia diciptakan, Allah menitipkan akal kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliling, untuk mengenal benda-benda Allah. Namun pada saat Allah Subhanahu wa taala mengenalkan benda-benda tersebut, Allah menunjukkan Nabi Adam di hadapan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian Nabi Adam disuruh untuk menyebut segala benda-benda Allah, segala hal-hal yang disebutkan Allah. Namun, masya Allahnya, dengan begitu hal yang luar biasa, Nabi Adam berhasil menyebutkan satu persatu benda-benda atau hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kisah tadi, pada surah Al-Kahfi, "Walahu Musa al-Aqtayu ala an yang artinya Musa berkata, bolehkah aku bersekutumu agar aku mendapat ilmu darimu? Pada ayat ini Nabi Musa berbicara dengan Nabi Khidir agar Nabi Musa ini mengikuti Nabi Khidir agar mendapatkan ilmu tertentu. Kemudian Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, engkau tidak sanggup mengikuti Musa. Kemudian Nabi Musa tetap bersikeras, bersiteguh untuk mengikuti Nabi Khidir. Kemudian dalam perjalanannya begitu banyak peristiwa sehingga Nabi Musa dapat mengambil satu pelajaran tentang kesabaran. Kesabaran merupakan ilmu agama, bukan ilmu pengetahuan. Namun kita sebagai generasi bangsa, generasi Z yang akan meneruskan negeri ini, harusnya kita memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Di sekolah kita telah diajarkan berbagai penelitian dan di mana berdasarkan atau berdasarkan kepada Al-Quran. Di Al-Quran terdapat hal-hal yang berbau masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Banyak peneliti Islam menemukan hal tersebut karena membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah pentingnya ilmu teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala menitipkan akal kepada kita untuk digunakan sebaik-baiknya, untuk memikirkan hal yang baik dan hal yang benar. Maka oleh karena itu harusnya kita sebagai manusia yang memiliki hal yang berbeda dari makhluk lainnya harusnya sudah jauh dari kemaksiatan dan senantiasa menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua adalah syukur atau akhlak dan adab. Teman-teman sekalian, ada pepatah yang mengatakan ilmu tanpa adab itu sia-sia dan adab lebih penting daripada ilmu. Di sekolah Islam Masyarakat kita telah diajarkan untuk mengutamakan adab. Pembina dan guru kita terus memberitahu kita tentang pentingnya adab. Kenapa teman-teman sekalian? Rasulullah SAW merupakan manusia terbaik di muka bumi ini, merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun dahulunya sebelum Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan menulis. Kemudian apa yang membuat Rasulullah SAW memiliki sifat menjadi manusia yang terbaik? Salah satunya adalah dengan akhlak. Dengan akhlak Rasulullah SAW menjadi manusia yang terbaik.
Dengan adanya akhlak, Rasulullah SAW dapat menciptakan manusia yang harmonis, membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Di pelajaran kelas 11 tentunya, pada semester 2 kita telah diajarkan tentang murah. Dalam murah tersebut ada 3 jenis yang harus kita ketahui. Yang ketiga adalah murah kepada diri sendiri. Kemarin salah satu teman kita telah menjelaskan mengenai tidak menggunakan sosial. Sekarang generasi muda telah tidak kenal malu atas atau tidak dapat menjaga murah mereka. Kenapa? Karena banyak generasi muslim sekarang rela memamerkan aurat mereka, tidak malu ketika memamerkan aurat mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "La yadurrukum illa adza." Dan kamu atau umat Islam adalah umat terbaik. Seharusnya umat kita umat terbaik adalah umat yang memberikan contoh, bukan kita mengikuti umat-umat lainnya. Sekarang ketika ada tren-tren dari barat atau dari negara-negara lainnya, maka Indonesia yang memiliki umat Islam yang terbanyak mengikuti hal tersebut. Seharusnya kita yang menjadi contoh. Kenapa teman-teman sekalian? Percayalah, ketika kita senantiasa membuka aurat kita, maka kita akan dekat dengan kemaksiatan, bahkan rela berbuat zina. Sedangkan ketika kita menutup aurat kita, maka kita akan jauh dari hal tersebut. Apa pembelajaran yang dapat kita ambil? Ketika kita senantiasa memunculkan tren terbaru, yaitu tren yang berlandaskan agama Islam, berlandaskan akhlak Islam. Salah satu contoh tren adalah tren dari itulah tren yang sekarang ada tren-trennya, yang dimana para ukti memamerkan jilbab mereka. Itulah yang harus kita contoh sebagai generasi Islam, yang dimana kita senantiasa memberikan pemberitahuan kepada orang barat bahwasanya untuk orang yang menjadi utama kita, untuk orang yang menjadi utama kita, sehingga kita jauh dari hal itu. Kemudian yang pertama, mewakili dua poin ini. Poin pertama ini merupakan poin yang istimewa, diturunkan di hari yang istimewa, diturunkan kepada manusia yang istimewa, dan diturunkan di daerah yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan hal-hal yang tidak baik, penuh dengan hal-hal maksiat. Kenapa teman-teman sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa benda inilah yang akan menyelamatkan bumi, yang akan menyelamatkan manusia dari akhlak yang penuh gelap menuju terang benderang. Dengan masa keberuan sekarang kita dapat merasakan banyak kenikmatan dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Apa teman-teman sekalian? Yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah salah satu kitab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan di malam terbaik, malam Lailatul Qadar, diturunkan kepada manusia terbaik dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak terbaik yang mengubah tatanan manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh kecerdasan. Selain itu teman-teman sekalian, Al-Quran adalah yang menjadi pedoman kita. Ada salah satu kisah dari Ali bin Abi Thalib. Kita telah mengetahui Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ketahui, sebelum Ali bin Abi Thalib memasuki agama Islam, memeluk agama Islam, Ali bin Abi Thalib dulunya merupakan ahli maksiat. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu rela membunuh orang lain, mengajak duel orang lain, bahkan menjual minuman keras kepada orang lain. Namun ada satu kejadian. Ali bin Abi Thalib mengunjungi rumah Rasulullah karena tujuan tertentu. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berinteraksi dengan Al-Quran dan membaca satu ayat. Kemudian kalimat inilah dan ayat inilah yang mengubah tatanan perasaan Ali bin Abi Thalib. Dia merasakan ayat-ayat yang telah dibaca oleh Rasulullah. Dia merasakan bahwa hal ini penuh dengan hal-hal yang baik, penuh dengan kenikmatan, sehingga akal, perasaan dan tubuh Ali bin Abi Thalib menjadi berubah. Dan setelah itu pun Ali bin Abi Thalib memeluk agama Islam. Apa pelajaran yang dapat kita ambil teman-teman sekalian? Kita setiap hari diperintahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca ayat Al-Quran. Namun kita tidak saja melanggar banyak hal, melanggar aturan, bahkan berbuat banyak maksiat. Salah satu tokoh Islam di Indonesia, Ustaz Al-Hidayat, mengatakan ada beberapa hal yang harus kita implementasikan sehingga hal-hal yang terdahulunya atau hal-hal yang dibiasakan oleh sahabat Rasulullah SAW itu tercapai. Ada dua hal teman-teman sekalian. Yang pertama adalah menghayati ayat Al-Quran
dan mengimplementasikan ayat Al-Quran. Dua hal tersebutlah yang menjadi fondasi kita, yang menjadi fondasi mengapa Rasulullah dan sahabat yang terdahulu jauh dari kemaksiatan dan senantiasa berbuat baik. Itulah beberapa hal mengenai pentingnya menjaga 3 hal ini sebagai umat manusia. Sesungguhnya kita sebagai umat manusia seharusnya sudah jauh dari kegelapan dan senantiasa mengutamakan kecerdasan, mengutamakan berinteraksi dengan Al-Quran. Namun ada saja di antara kita yang melenceng dengan hal tersebut. Maka solusinya adalah 2 hal ini teman-teman, yaitu dengan berinteraksi dengan Al-Quran, dengan menghayati dan mengimplementasikannya. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan 3 hal ini dalam kehidupan kita? Maka kita harus melandaskan dengan hadis terbaik. Dahulunya kita telah dibiasakan untuk menghafal hadis terbaik. Pada halaman pertama, pada hadis pertama, beliau menjelaskan innal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung padanya. Ketika niat kita sudah ingin berubah, maka percayalah dia adalah menjadi fondasi utama kita untuk mencapai kesulitan yang kita alami. Niatlah yang menjadi perubahan kita, sehingga segala kesulitan yang kita jalani akan terasa mudah, akan terasa enteng, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menuntun jalan kita. Surah Al-Fatihah merupakan surah istimewa, surah yang sering kita baca dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah yang memiliki bumi ini, Allah yang memiliki seluruh hal yang kita, maka yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, manfaatkanlah hal tersebut. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus mengingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kasih sayang Allah pasti kita akan dituntun ke jalan benar bagi jalan itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga 3 hal ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan 3 hal inilah yang menjadi fondasi utama kenapa manusia berubah dari zaman kegelapan dan zaman terang benderang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.